Pernah nggak sih kalian ngerasa berpenghasilan pas-pasan, tapi tetap pengen investasi untuk masa depan? Sama, saya juga. Kalau mau tahu, ikutin terus ya. Kalau boleh cerita, awalnya alasan saya melakukan strategi DCA Bitcoin sebenarnya sederhana, yaitu karena penghasilan saya yang di bawah upah minimum regional. Dari situlah saya mencoba untuk belajar mengenai apa itu investasi, seperti emas, saham reksadana, bahkan sampai aset digital seperti Bitcoin. Ada beberapa hal yang membuat saya jatuh hati ke Bitcoin. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, filosofi desentralisasi. Dan yang ketiga adalah Timothy Ronald. Kenapa Timothy Ronald? Karena beliau itu saya anggap sebagai mentor saya. Ada beberapa kata dari beliau yang bikin saya bisa merubah cara berpikir saya mengenai finansial dan apa itu Bitcoin. Dan buat saya pribadi semua itu mirip perjalanan hidup. Pelan-pelan, jatuh bangun, tetapi tetap konsisten. Kenapa DCA Bitcoin bukan strategi lain seperti trading? Saya tahu diri, saya bukan trader yang bisa mantengin chart market selama 24 jam. Makanya saya pilih pakai strategi DCA. Bagi saya, DCA bukan sekedar strategi, tapi juga komitmen. Dari pengalaman tersebut saya menjadi lebih suka menabung sedikit demi sedikit. Daripada penasaran dan stres, harus mikirin kapan harga akan naik, kapan harga akan turun. Karena bagi saya, konsisten lebih berharga daripada timing. Mungkin bagi sebagian orang, pilihan saya sederhana dan sedikit konyol. Karena mengetahui penghasilan saya yang di bawah upah minimum regional. Akan tetapi dari situlah kekuatan untuk saya. Saya hanya ingin berbagi cerita ini supaya teman-teman semua tahu. Kita nggak harus selalu jadi orang yang paling pintar di market. Ataupun merasa tidak akan pernah berubah karena berpenghasilan rendah. Yang terpenting kita punya tujuan, kita punya komitmen, yang harus kita jalani dengan sabar. DCA Bitcoin adalah jalan yang saya pilih, dan saya ingin mengajak teman-teman semua mengikuti perjalanan ini bersama-sama dengan saya. Jadi kenapa saya pilih DCA Bitcoin, bukan strategi lain? Karena ini bukan cuma soal investasi, tapi ini juga sebuah perjalanan. Komitmen dan keyakinan saya bahwa masa depan saya akan jauh lebih baik. Jika kalian juga punya cerita atau alasan kenapa kalian pilih strategi kalian, share di kolom komentar ya. Kita belajar sama-sama.